Saudara, Masjid Batu, satu dari ratusan masjid di Kalbar yang memiliki nilai sejarah, di mana masjid ini didirikan atas inisiatif ulama besar yang juga mufti kerajaan Kubu, yakni Haji Ismail Mundu. Dinamakan Masjid Batu karena masjid ini satu-satunya bangunan berusia 1 abad yang dibangun menggunakan batu bata di Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Sekilas tidak ada yang berbeda dari masjid-masjid pada umumnya. Namun, Masjid Batu atau Masjid Nasrullah merupakan masjid pertama yang berdiri di Desa Selat Remis, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, yang memiliki sejarah pendidikan Islam atas inisiatif seorang ulama besar dan mufti kerajaan Kubu, yakni Haji Ismail Mundu. Lewat dakwah dan ajaran Islam yang disampaikan Ismail Mundu bersama murid-murid dan sahabatnya Haji Haruna, Masjid Batu berdiri dan menjadi pusat belajar agama dari berbagai daerah. Adapun luas masjid tersebut yakni 144 meter persegi dengan panjang 12 meter dan lebar 12 meter. Dinamakan Masjid Batu karena pada saat itu satu-satunya masjid yang dibangun menggunakan batu bata hanya masjid tersebut. Sementara masjid lainnya masih menggunakan bahan bangunan dari kayu dan nipah. Karena itu, masyarakat menyebutnya sebagai Masjid Batu. Uniknya, masjid ini tak memiliki tiang tengah penyangga seperti masjid pada umumnya. Awalnya masjid ini ingin dibentuk seperti bangunan Ka'bah. Masjid Batu ini memang yang kita namakan Masjid Batu, memang struktur bangunannya tuh tersendiri mayoritas dari batu bata. Rencana tidak menggunakan kayu. Jadi rencana tidak menggunakan kayu sama sekali, hanya menggunakan batu. Mungkin ada suatu hal barangkali sehingga yang dinamakan Masjid Batu, karena pada tahun sebelumnya tuh orang-orang tua-tua kita dulu mengatakan kalau semen pasir itu adalah batu. Jadi kalau ada rumah-rumah orang rumah semen pasir itu dikatakan rumah batu. Adapun struktur bangunan yang tidak pernah diubah seperti mimbar, seperti mihrab, ataupun kubah di atas, ruangan pintu. Salah seorang penulis buku tentang Masjid Batu dan ulama Ismail Mundu mengaku masjid tersebut memiliki sejarah dan keterkaitan kuat dengan ulama Ismail Mundu. Jadi Guru Haji Ismail Mundu itu sebenarnya beliau tidak terlibat langsung dengan pembangunan, tapi ide-ide beliau yang menginspirasi murid-murid beliau untuk membangun masjid itu gitu ya. Jadi beliau sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai kiai katakanlah seperti itu menginformasikan pentingnya masjid gitu ya. Sehingga ketika beliau meninggal pun beliau berwasiat agar memakmurkan Masjid Batu tersebut. Ketua Yayasan Masjid Batu Irwan Kurniawan bilang, dua kegiatan yang selalu ramai dihadiri masyarakat dari berbagai penjuru, yakni Isra Miraj dan Maulid di Masjid Batu. Bahkan, biasanya warga rela datang berhari-hari sambil menunggu acara Maulid dan Isra Miraj di Masjid Batu dan berziarah ke makam Haji Ismail Mundu yang letaknya tak jauh dari Masjid Batu tersebut. Salah satu tradisi yang dilaksanakan rutin itu adalah pelaksanaan Isra Miraj dan Maulid setiap tahun, jadi setahun 2 kali. Di depan dari mimbar itu, di sebelah luar, itu terdapat bangunan itu seperti jambul itu. Dan jambul itu tuh dari semen ya. Dan itu tuh ternyata menurut pakar cagar budaya itu tuh sama dengan yang ada di Jogja ya kalau tidak salah. Artinya tuh, nah itu makanya kemarin pada saat survei oleh Dinas Pariwisata itu, pada saat melihat bangunan Masjid Batu, mereka langsung yakin ini memang betul objek peninggalan bersejarah. Karena memang tanda-tandanya itu, bangunannya juga ada beberapa bentuk bangunan tuh yang memang mirip dengan beberapa peninggalan-peninggalan situs di Indonesia. Irwan menambahkan, saat ini Masjid Batu terus dikembangkan sebagai cagar budaya, sehingga masjid yang telah 4 kali mengalami renovasi ini tetap mempertahankan nilai-nilai sejarah masjid berdiri, mulai dari kubah masjid, ornamen pintu dan lantai, hingga mimbar masjid yang masih alami. Dari Masjid Batu inilah,
ratusan murid Ismail Mundu yang tersebar di beberapa daerah, jika Maulid dan Isra Mi'raj, maka mereka akan berkumpul di Masjid Batu. Samsul Hardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.